Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, fadilat dari pelaksanaan ibadah kurban. Dari sekian banyaknya ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul, termasuk puasa Muharram, puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, puasa Tarwiyah, pelaksanaan ibadah haji dengan segenap paketnya, apakah wukuf, melontar jumrah dan sebagainya. Tapi ketika kita membahas pelaksanaan ibadah kurban, sangat luar biasa ibadah kurban ini diperintahkan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ketika kita merujuk bagaimana peristiwa kurban ini dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika di dalam surat As-Saffat ayat 102, kalau kita maknai dan kita cermati bagaimana satajiduni insyaallahu minas sabirin, basic agama yang kuat yang dimiliki oleh seorang putra Ibrahim Ismail alaihissalam, dia siap dan patuh menjalankan perintah Allah. Jangankan perintah ayahandanya, perintah Allah pun dia siap menjalankannya. Inilah yang harus kita camkan pada diri kita. Bagaimana kita mendidik anak kita? Apakah sudah termasuk anak-anak kita, anak yang kelak akan membanggakan kita? Kelak apakah anak kita itu akan menyenangkan hati dan perasaan kita lewat doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban kemungkinan besar telah diselesaikan dengan secara baik. Pelaksanaan salat Idul Adha yang merupakan perintah Allah tertuang di dalam surah Al-Kautsar telah juga kita laksanakan dengan secara baik. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dan kita peroleh dalam pelaksanaan ibadah yang telah maupun yang ada belum diselesaikan di 2 hari ke depan pelaksanaan ibadah kurban. Karena kurban bisa dilakukan selama 4 hari dari tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Sekian banyaknya manfaat dan fadilat yang dapat kita ambil. Khatib mencoba untuk menggiring kita semua kepada hikmah yang begitu luar biasa dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Yang pertama, ibadah kurban yang Allah perintahkan di bulan Zulhijjah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa bulan Zulhijjah termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Bisa dikutip di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebutkan para ulama tafsir terkait dengan sebutan bulan haram. Bulan-bulannya adalah bulan Zulhijjah, sebelumnya bulan Dzulqa'dah, sesudah Zulhijjah bulan Muharram, dan nanti bulan Rajab melewati beberapa bulan setelah bulan Muharram. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitab Zadil Maisir ada memberikan pemahaman terhadap
makna dari ketika haram itu dilarang. Yang pertama, pengharaman melakukan pembunuhan. Diharamkan di bulan yang 4 itu melakukan peperangan, menumpahkan darah. Yang dimaksud adalah darah manusia. Tapi apa yang terjadi, hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah? Justru di bulan haram termasuk Zulkaidah belakangan ini, bulan Zulhijjah sekarang ini, masih tetap terjadi pembegalan, pembunuhan, pembantaian manusia secara sadis. Nauzubillah. Orang Arab sangat menghormati bulan yang 4 tersebut. Kalau dia umat Islam, berarti dia tidak faham. Atau mungkin dia faham, tapi karena sudah dirusak akalnya dengan narkoba, maka akhirnya akalnya tidak bisa dia fungsikan dengan baik. Maka orang yang rusak akalnya, maka rusaklah agamanya. Ingatlah bahwa agama tidak bisa ditegakkan tanpa akal yang sehat. Kalau orang sudah rusak akalnya, hancur akalnya, maka gugurlah pelaksanaan ibadah baginya. Contoh, syarat puasa adalah orang yang akal sehatnya. Syarat sholat adalah orang yang akalnya sehat. Maka bila sudah rusak akalnya, tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah bin zalik. Entah memang disengaja peredaran narkoba oleh segolongan orang, kita juga tidak faham akan hal itu. Tapi yang pasti umat Islam banyak yang hancur masa depannya disebabkan karena persoalan narkoba. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, fadilat dari pelaksanaan ibadah kurban. Dari sekian banyaknya ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul, termasuk puasa Muharram, puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, puasa Tarwiyah, pelaksanaan ibadah haji dengan segenap paketnya, apakah wukuf, melontar jumrah dan sebagainya. Tapi ketika kita membahas pelaksanaan ibadah kurban, sangat luar biasa ibadah kurban ini diperintahkan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ketika kita merujuk bagaimana peristiwa kurban ini dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika di dalam surat As-Saffat ayat 102, kalau kita maknai dan kita cermati bagaimana satajiduni insyaallahu minas sabirin, basic agama yang kuat yang dimiliki oleh seorang putra Ibrahim Ismail alaihissalam, dia siap dan patuh menjalankan perintah Allah. Jangankan perintah ayahandanya, perintah Allah pun dia siap menjalankannya. Inilah yang harus kita camkan pada diri kita. Bagaimana kita mendidik anak kita? Apakah sudah termasuk anak-anak kita, anak yang kelak akan membanggakan kita? Kelak apakah anak kita itu akan menyenangkan hati dan perasaan kita lewat doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pesan yang kita ambil adalah ternyata basic agama, pondasi agama adalah solusi dari persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluargakah, berbangsa atau bernegarakah. Bukankah Allah sudah katakan dalam Al-Quran, jikalau penduduk suatu negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan barakahnya seluas hamparan langit dan bumi. Tapi sebaliknya, bila kita ingkari ayat-ayat Allah, maka Allah telah menjelaskan kepada kita dalam ayatnya, akan datang azabku yang sangat pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya
banyak hal lain yang bisa kita ungkap dalam khutbah kita. Namun karena situasi dan kondisi waktu yang tidak memungkinkan, maka mari kita perbanyak khazanah pengetahuan ilmu kita, terutama dalam menggeluti persoalan kehidupan di masa akan datang. Terkait juga dengan bagaimana mengkondisikan masyarakat dan warga untuk tetap menjadi generasi yang bisa dibanggakan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ternyata bila kita jauh dari agama, sulit untuk kita melaksanakan perintah Allah. Ibadah kurban terkadang masih banyak yang sebahagian orang menyepelekannya. Dia mampu mengeluarkan uang jutaan rupiah, ratusan rupiah setiap bulannya. Tapi ibadah kurban yang bisa dicicil 10 bulan, totalnya 2.200.000, enggan dan berat dia untuk membayarkannya. Biaya kredit keretanya 1 bulan di atas 700.000 rupiah, 3 tahun selesai, bisa dia tuntaskan. Kenapa ibadah kurban hanya 220.000 1 bulan, 10 bulan selesai, lunas pelaksanaan ibadah kurban, tidak dia bayarkan. Biaya wifi 300.000 1 bulan bisa dia bayar. Kemudian biaya-biaya yang tidak penting bisa dia bayarkan, padahal tentunya banyak nilai ibadah yang sangat penting yang lebih baik untuk dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih jauh dari pemahaman agama. Tidak terbayang baginya kalau di akhirat nanti dia akan melewati titian sirat. Titian sirat bisa dilewati bagaikan kilat yang menyambar bila salah satunya dia dapat menunggangi hewan kurban yang disembelihnya semasa dia masih hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, terkait dengan hari jadinya ibu kota Kabupaten Deli Serdang, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya daerah kita, kabupaten kita adalah kabupaten yang terjaga dari segala mara bahaya, dijauhkan Allah dari segala bencana dan azab. Inilah pinta dan harapan kita. Mudah-mudahan ada barokahnya. Tahun depan panjang umur, sisihkan uang untuk bisa ikut melaksanakan kurban. 1 tahun 365 hari, penyembelihan kurban hanya 4 hari. Kenapa tidak bisa disisihkan selama 361 hari untuk mengerjakan kurban di antara yang 4 hari, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.